Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu di dalam buku yang telah diterjemahkan Keluarga Sakinah. Kita masih membahas tentang hak seorang istri. Poin yang kelima yaitu hak seorang istri yang hendaknya harus ditunaikan seorang suami. Suami hendaknya membantu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menegakkan hubungan antara seseorang laki-laki dan wanita atas dasar perasaan mulia, luhur, lemah lembut, dan suci, bersih dibangun di atas ketenangan jiwa, fisik, dan juga cinta kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ini bisa kita rasakan bagaimana manusia terus berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 20 sampai 21. Oleh karena itu, pernikahan adalah tanda kebesaran Allah. Sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, fitrah manusia, dan di mana manusia membutuhkan hal itu, dan juga kebutuhan sosial. Karena itulah rumah tangga merupakan kerajaan iman, di mana suami bertindak sebagai raja yang utama, nahkoda, pengatur segala urusan dan persoalan yang ada di dalamnya, karena Allah menyerahkan kepemimpinan kepada seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita. Karena itulah suami menjadi pemimpin utama yang bertanggung jawab terhadap kerajaan rumah tangga di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpin. Sedangkan istri adalah ratu kerajaan. Ia bertahta di atas singgasana dengan sifat menjaga diri, sifat mulia, utama dan sifat malu. Hal ini dikarenakan Islam memberikan kedudukan bagi seorang istri di samping hak-hak yang diberikan kepadanya. Andaikan setiap muslimah yang ada di muka bumi ini mengetahuinya, tentu ia akan bersujud syukur kepada Allah tanpa pernah mengangkat kepala. Karena ia telah dijadikan sebagai bagian dari umat, pemimpin seluruh umat manusia, yaitu apa yang disyariatkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Andaikan seorang muslimah mengetahui hak-haknya dan menempati posisinya yang sebenarnya, tentu akan merengkuh kebahagiaan karena ia adalah bagian dari umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Betapa bahagia wanita muslimah dengan Islam, di mana dahulu pada masa jahiliyah, idza busyira ahadun bil unta, apabila diberitahu anaknya lahir ternyata perempuan, maka merah padamlah wajah orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian hanya ada dua pilihan. Apakah dia kubur hidup-hidup ataukah dia akan pelihara dengan menanggung rasa malu. Ini menurut kebiasaan jahiliyah dahulu. Adapun Islam mengangkat derajat wanita. Islam memberikan kehormatan bagi wanita. Oleh karena itu, betapa bahagia wanita muslimah dengan Islam dan betapa mulianya dia dengan hak-hak besar yang dijamin oleh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya. Hak pertama seorang istri muslimah yang menjadi kewajiban seorang suami muslim adalah membantu istri dalam menjalankan ketaatan kepada Rabb-Nya. Saya bersumpah dengan nama Allah, kata Syekh, kesempitan yang dialami sebagian besar rumah tangga muslim saat ini disebabkan karena jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah. Rumah-rumah yang di dalamnya tidak terdengar lantunan Al-Quran. Ya, banyak orang-orang Islam sekarang ini di mana mereka sibuk untuk berdendang, bernyanyi, menyetel musik, lupa bahwa mereka memiliki kitab suci yang seharusnya dibaca, dijadikan pedoman, diambil petunjuknya, sehingga menjauhkan mereka dari keberkahan, dari kemuliaan. Rumah-rumah yang di dalamnya jarang sekali ada suami yang menjaga sholat. Maka banyak kita saksikan bagaimana seorang laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, mereka tidak lagi sholat. Padahal dia merupakan sosok teladan bagi keluarganya. Dengan sholat itu dia bersandar memohon kepada Allah untuk semua masalah-masalah yang dihadapi. Tapi tidak sholat. Begitu pula tidak memerintahkan istri menjaga sholat. Namun ia marah serasa dunia kiamat ketika istrinya telat menyiapkan makanan. Istrinya tidak turut taat apa yang diperintahkan. Ini tidak pernah berpikir, apalagi bertanya kepada istrinya, apakah kau sudah sholat?
tidak pernah sekalipun duduk bersama istri untuk membuka kitab agar membaca kalimat-kalimat Allah secara bersama-sama. Terlebih mengatakan lebih dalam, wahai istriku, tolong simakkan bacaanku. Wahai istriku, tolong benarkan kekeliruan bacaanku. Demikian ini betul-betul terjadi pada keluarga-keluarga muslim saat ini, di mana mereka menghendaki kebahagiaan dunia akhirat, namun kitab suci yang seharusnya menjadi pegangan, petunjuk dalam kehidupan, mereka tinggalkan. Banyak di antara para suami yang sama sekali tidak memikirkan untuk memerintahkan istrinya mengenakan hijab yang syar'i. Sebaliknya, banyak di antara mereka justru merasa bangga dan senang ketika pergi bersama istri dengan mengenakan pakaian penuh hiasan dan tidak menutup aurat. Ya, seakan bangga. Inilah istriku cantik. Inilah istriku, silakan kalian lihat. Inilah istriku, agar kalian mengakui, seakan-akan butuh pengaguman dari orang-orang yang di dekatnya. Dari sinilah awal muawal bencana itu datang. Sehingga berbagai kasus itu terjadi. Ada seseorang yang mereka berkawan dekat sehingga tidak lagi mengetahui batasan-batasan syariat. Ketika dirinya bekerja, teman laki-lakinya datang. Lambat laun maka terjadilah keakraban sehingga terjadilah perzinaan, perselingkuhan, dan berakhir dengan perceraian, kehancuran. Kenapakah tidak mengambil pelajaran dari hal-hal semacam ini? Betapa mudahnya manusia itu lupa. Apa kira-kira yang akan diandalkan selain kita berpegang dengan syariat ini? Ataukah mereka memandang terlalu kolot, terlalu ekstrim, terlalu eksklusif? Akan tetapi realitanya agama ini menyelamatkan manusia. Agama ini membimbing mereka. Agama ini meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Menjadikan aman, menjadikan ketentraman dalam rumah tangga. Apalah jadinya kalau sebuah rumah tangga yang di dalamnya terjadi saling husnudon, suudon terus-menerus, takut, cemas, khawatir, karena satu sama lain tidak ada yang bisa dipercaya. Maka hidupnya akan rusak. Waktunya habis berpikir untuk hal itu. Kemajuannya tertinggal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini Syekh menyebutkan, banyak di antara para suami yang sama sekali tidak memikirkan, memerintahkan istrinya mengenakan hijab syar'i. Sebaliknya banyak di antara mereka justru merasa bangga dan senang ketika pergi bersama istri dengan mengenakan pakaian penuh hiasan dan tidak menutup aurat. Merasa bangga dalam kemaksiatannya. Bahkan ia mungkin semakin senang kalau banyak orang lelaki menatap istrinya dengan rasa kagum. Lalu dia menghampiri istrinya dengan tatapan penuh senyum dan berkata, "Tahukah kamu, tadi aku melihat tatapan lelaki-lelaki seakan ia ingin memakan sebagian dari tubuhmu atau ingin menelanmu mentah-mentah." Di mana sikap suami yang seharusnya membantu istri menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena hak pertama seorang istri adalah dibantu suami dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan karena kejahilannya justru
istrinya itu merasa dibanggakan ketika tidak mengenakan pakaian-pakaian yang syar'i. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Di mana sikap suami yang seharusnya membantu istri menjalankan ketaatan kepada Allah? Kita ini mencari tujuan di mana segala sesuatu yang ada di sekitar kita diciptakan untuk tujuan itu. Kenapa matahari diciptakan? Kenapa bulan diciptakan? Kenapa bumi diciptakan? Kenapa setan diciptakan? Kenapa ini dan itu diciptakan? Termasuk kita. Kita perlu bertanya. Tapi kita lupa untuk bertanya tentang tujuan penciptaan kita. Untuk apa kita diciptakan? Maka tidak lain agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ibadah kepadaku, kata Allah. Di dalam surat Ad-Dhariyat. Maka sudah selayaknya seorang suami membimbing istrinya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Sedangkan memaksiati Allah, jalan menuju kesengsaraan. Jalan yang menuju kebinasaan. Jalan yang akan membawa kepada kehancuran sebuah rumah tangga. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit, yang sengsara. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, meskipun dia hidup penuh dengan kemewahan, serba tercukupi, berbagai fasilitas lengkap, namun tidak bisa menghilangkan kesempitan hatinya tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali berpegang dengan agama ini. Syekh berkata, nikah bukan sekedar demi kenikmatan murahan. Sama sekali tidak. Rumah bukanlah tempat makan, minum, dan tidur untuk istri saja, tidak. Sama sekali tidak. Tapi keluarga adalah sarana untuk mencapai tujuan lebih dari itu. Ya, membentuk keluarga Islam demi satu tujuan. Bisa menunaikan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bisa membawa keluarga untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu semata. Keluarga adalah benteng pertama di antara sekian banyak benteng-benteng Islam. Keluarga adalah batu bata pertama istana negara Islam. Jika ada suami yang pulang hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang saja dengan istrinya, ya, lelaki seperti ini adalah pengkhianat yang tidak menunaikan hak Allah dan juga hak istrinya. Apalagi jika istri tidak tahu apa-apa tentang agama, bahkan tentang istrinya, ketika meminta izin untuk pergi ke salah satu masjid untuk mendengarkan ceramah agama tentang Allah dan Rasulullah, suami melarangnya, wal iyadu billah. Maka suami-suami seperti ini adalah pengkhianat, yaitu berkhianat tentang tanggung jawab yang harusnya dia tunaikan, tapi justru dia larang, dia cegah untuk belajar agama ini. Saya sangat terluka, kata Syekh, ketika ada seorang wanita muslimah yang menghubungi saya dengan telepon, mengirimkan surat kepada saya untuk mengatakan suaminya melarang dirinya mengenakan hijab. Saya berlindung kepada Allah. Lelaki macam apa manakala Anda melarang istri Anda mengenakan hijab?
Ada wanita muslimah lain yang menghubungi saya. Dia berkata, suami saya bersikeras membawa anak-anak ke perkemahan, ya, pada musim panas. Untuk apa? Ya, karena ada beberapa musim di Arab. Seorang istri ingin mendidik anak-anak dengan baik, dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, keutamaan dan kemuliaan. Lalu suaminya berkata, sudah, tinggalkan saja keterbelakangan ini, ekstremisme dan kemunduran seperti itu. Ia menginginkan anak-anaknya bebas, terdidik melalui sinetron, film, dan televisi, atau mengejar dunia. Ya. Betapa banyak orang yang mereka itu setelah tua menyesal ketika mereka sukses mendidik anak-anaknya untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Mereka berhasil, mereka sukses dari sisi dunia. Tapi ketika orang tuanya sakit, menghendaki mereka pulang, tak satu orang pun yang pulang di antara mereka. Beralasan sibuk, meeting, rapat, dan lain sebagainya. Sehingga 2 orang ditemui meninggal dunia. Ini sebuah kisah nyata. Sehingga warga dekat itu mengetahui setelah mencium bau mayat tersebut. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik? Maka seorang laki-laki, seorang ayah mendidik anaknya bukan hanya tentang dunia, bahkan yang paling utama, yang paling pokok adalah mendidik tentang agamanya. Karena kalau anak ini agamanya bagus, bertakwa kepada Allah, niscaya dunianya akan ikut. Sebagaimana sebutkan dalam satu hadis, man kanat akhiratu niyatuhu, barang siapa akhirat menjadi tujuannya, jama'allahu amrahu, Allah akan mudahkan perkaranya. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, dijadikan hatinya itu merasa puas, cukup. Wa atad dunya wa hiya rahimatun, dunia akan datang dalam keadaan merendah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang anak mengejar agama yang dengan sungguh-sungguh, dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan perkaranya. Nah, ini. Sehingga seorang ayah ketika melarang istrinya, istri mendidik anak-anaknya tentang Al-Quran, tentang sholat, tentang berwudu, dan lain sebagainya, justru suami menghalang-halangi. Suami semacam ini adalah suami yang fasik, suami yang jahat, suami yang tidak benar. Dia menganggap bahwasanya kiblat orang-orang barat itu adalah baik, adalah kemajuan. Ini merupakan kejahilan. Ini jelas pemikiran yang menyimpang, kata Syekh. Pemahaman terbalik dan parameter yang rusak. Apa yang bisa Anda lakukan ketika api telah menjalar di rumah Anda? Api kemaksiatan dan juga dosa-dosa. Menurut saya, kata Syekh, hak pertama seorang istri muslimah yang wajib bagi suami adalah suami membantu istri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jika tidak demikian, ya, demi Allah, istri Anda yang tidak Anda perintahkan sholat, yang keluar rumah dengan berhias dan bersolek,
dan yang tidak pernah duduk bersama untuk membaca Al-Quran, kelak pada hari kiamat akan bergantung di leher Anda. Maksudnya bahwa suami tersebut akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'mar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim 66 ayat 6. Nabi SAW juga menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, kemudian berikutnya yaitu hak seorang istri agar suami mendorong keluarganya untuk beribadah. Nabi mendorong keluarga beliau untuk selalu beribadah. Selain pergaulan yang baik dan akhlak mulia, Rasulullah SAW tidak pernah lamban ataupun lelah untuk menasihati istri-istri beliau dan juga keluarga beliau. Beliau mendorong mereka untuk beribadah dan mengerjakan kebajikan, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuqu, wal aqibatu lil taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam surat Thaha 20 ayat 132. Ayat ini menjelaskan bagaimana sholat itu agar dilakukan sebaik-baiknya. Demikian pula agar seseorang memerintahkan keluarganya menjalankan sebaik-baiknya. Allah akan memberikan rezeki yang luas kepadanya. Jangan dianggap orang-orang yang menunaikan sholat itu berkurang rezekinya. Justru dengan hal itu Allah berikan kemudahan rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan hal itu. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika di malam hari beliau bangun untuk sholat, setelah itu membangunkan keluarganya. Sholat, sholat, sholat. Kemudian membacakan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah di dalam menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala memuji salah seorang nabinya, Ismail, melalui firman Allah, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiya." Dan ceritakanlah hai Rasul kisah Nabi Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya
seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Di dalam surat Maryam 19:54 sampai 55. Di dalam Bukhari dan juga Muslim mentahrid dari hadis Aisyah, dia berkata, Nabi sholat malam sementara aku tidur melintang di atas tempat tidur beliau. Ketika beliau hendak sholat witir, beliau membangunkanku. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqala subhanallah madza unzila lailata minal fitan wa madza fitha minal khazain aikidu sawahibatil hujar farubba kasiyati fid dunya ariyatin fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan, bangun pada suatu malam, lalu beliau berkata, subhanallah, apa gerangan fitnah-fitnah yang diturunkan pada malam ini, dan apa gerangan simpanan-simpanan rahmat yang diturunkan. Bangunlah para penghuni kamar-kamar, karena berapa banyak wanita berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya membantu istrinya untuk membangunkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika salat tinggal witir, maka beliau membangunkan, bangun wahai Aisyah, fa'autiri, maka salatlah witir. Demikian ini pendidikan Rasulullah kepada keluarganya. Bagaimana mereka diajarkan untuk bangun malam, bagaimana mereka diajarkan untuk memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai manusia ini penuh dengan kelemahan. Nabi pernah mendatangi Ali dan Fatimah pada suatu malam. Lalu beliau berkata kepada keduanya, apakah kalian berdua tidak sholat? Padahal keduanya telah berkeluarga. Maka tidak ada masalah memberikan nasihat kebaikan kepada anak-anaknya tersebut. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Umar, dia berkata, Nabi datang ke rumah Fatimah, tapi beliau tidak masuk. Setelah itu, Ali datang, lalu Fatimah menyampaikan hal itu kepadanya. Ali kemudian datang, lalu Fatimah menyampaikan hal itu kepadanya. Ali kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi, dan beliau berkata, aku melihat di pintunya ada tirai bergaris warna-warni. Setelah itu beliau berkata, apa urusanku dengan dunia? Ali kemudian menemui Fatimah, menyampaikan hal itu kepadanya. Lalu beliau Fatimah berkata, biarkan beliau memerintahkan diriku apa yang beliau kehendaki terkait tirai itu. Kemudian berkata Rasulullah SAW, kirimkanlah tirai itu kepada fulan, salah satu keluarga yang miskin. Maka betapa Rasulullah SAW itu betul-betul perhatian kepada anak-anaknya, meskipun sudah berkeluarga. Oleh karena itu, janganlah seseorang itu merasa berat untuk menerima nasihat-nasihat kebaikan dari orang tuanya. Janganlah beralasan karena sudah berkeluarga tidak lagi menerima nasihat dari orang tuanya. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada,
Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat, membawa kebahagiaan bagi keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.